Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Insyaallah pada kesempatan ini sahabat halaqah ilmiah kita akan membahas tentang penjabaran kitab Safinatun Najah. Jadi mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyebut bismillahi, kalau menyebut asmana Allah ar-Rahmani siapa yang dia raja nikmat, ar-Rahimi tor siapa yang pun nikmat. Jadi di sini musannif memulai kitab dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Alasannya karena di sini ada hadis yang memang dianjurkan ketika kita menulis sesuatu maka faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Jadi alasan musannif di sini awal tulisannya adalah bismillahirrahmanirrahim karena ada hadis idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menulis sesuatu maka di awal tulisan hendaknya kita menulis bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau beda ketika kita berceramah maka seyogyanya kita itu mengawali ucapan kita dengan apa? Bukan bismillah. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kalau menulis sesuatu maka yang kita mulai adalah bismillahirrahmanirrahim. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham itu bedanya? Paham. Karena ada hadis idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Terus dalam bismillah ini musannif memulai bismillah karena ikut pada kitabullah, yaitu ikut pada Quran. Di Quran pertama kali yang ditulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Paham? Karena Quran itu ada dua proses dalam turunnya Al-Quran. Proses pertama dari Arsy ke Lauhul Mahfuz. Paham? Dari Arsy ke Lauhul Mahfuz itu Quran turun sekaligus 30 juz. Dari Arsy ke Lauhul Mahfuz. Nah, di Lauhul Mahfuz Quran yang 30 juz itu tulisan awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari Lauhul Mahfuz ke Nabi Muhammad turunnya Quran itu berangsur-angsur. Paham? Ada dengan satu surah, ada dengan satu ayat. Jadi turunnya Quran itu ada dua. Dari Arsy ke Lauhul Mahfuz itu turun sekaligus. Paham? 30 juz. Dari Lauhul Mahfuz ke Nabi Muhammad itu turun per satu ayat, per satu surah. Nah, makanya yang Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu yang berkumpul 30 juz itu awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Itu. Tapi sebenarnya yang pertama kali ditulis oleh Qalam sebelum di Lauhul Mahfuz itu bukan Bismillahirrahmanirrahim tapi ana at-tawwabu wa ana atubu ala man tabu. Itu sebenarnya. Paham tak? Jadi yang diikuti musannif adalah Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah, tulisan pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, alhamdulillah kiring setajana poci lillahi panikah ikagungin Allah. Rabbil alamina saya nguasai sekapina alam. Nah, Rabbil alamina saya nguasanya sekapina alam. Maksudnya apa? Segala puji itu adalah milik Allah. Milik Allah maksudnya apa? Milik Allah di sini adalah kita mengucapkan alhamdulillah ini tujuannya adalah memuji pada Allah. As-sana bil kalam. Kita memuji pada Allah.
bersyukur. Alhamdulillah, bentuk syukur kita. Cuman bentuk syukurnya as-sana' bil kalam, dengan ucapan. Bersyukur itu ada dua. Bersyukur dengan ucapan, mengucapkan dengan alhamdulillah. Berarti syukur bil qaul. Syukur dengan ucapan. Paham? Syukur yang kedua, syukur dengan pekerjaan. Bentuk syukur kita aplikasinya dengan pekerjaan. Contohnya melaksanakan sholat, melaksanakan perintah Allah. Itu namanya syukur bil fi'li. Syukur dengan pekerjaan. Kalau syukur bil qaul dengan alhamdulillah. Jadi syukur itu harus ada dua. Dengan bil qaul, dengan bil fi'li harus sama-sama. Paham? Jadi lafaz alhamdulillahirabbil alamin itu bentuk syukur kita pada Allah. Terus di sini wabihi ban kalaban Allah nasta'inu nyaon pitulung kaula setajah ala umurid dunya ing atase banyak-banyak perkara dunya waddini ban agama. Maksudnya apa? Wabihi nasta'inu itu ada rahasia. Kok wabihi, kok huruf jar terlebih dahulu, bihi dulu baru nasta'inu. Paham? Ini sama halnya dengan di Al-Qur'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka posisinya menjadi maf'ul bih. Na'budu menjadi fi'il. Lah, kok bisa? Apa rasanya? Sebenarnya kan susunan awalnya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi ini enggak. Maf'ul bih dulu baru fi'il fa'il. Itu ada rahasianya di belaghah. Itu adalah ikhtisos. Khusus kita memuskan wabihi dan hanya pada Allah. Kami menyembah wa iyyaka pada Allah. Kami beribadah. Iyyaka na'budu pada Allah kami beribadah. Andaikan tidak dibalik, na'budu kami menyembah. Menyembah pada siapa? Masih bisa ada pertanyaan. Ada kemungkinan menyembah pada selain Allah. Paham? Bedanya iyyaka na'budu dengan na'budu iyyaka. Bedanya bihi nasta'inu dengan nasta'inu bihi. Paham? Kalau bihi nasta'inu berarti pemahaman kita adalah hanya pada Allah kami mohon pertolongan. Tapi kalau nasta'inu dahulu nasta'inu baru bihi, kami mohon pertolongan pada siapa? Ada kemungkinan pada selain Allah. Maka tujuan bihi didahulukan ini adalah ikhtisos, mengkhususkan hanya pada Allah. Paham enggak semuanya? Terus di sini ala umurid dunya waddin. Musannif itu mohon pertolongan dari urusan dunia dan urusan agama. Di sini banyak ada urusan dunia, ada urusan agama. Ya, urusan agama contohnya taat, pekerjaan taat, beribadah, semuanya kita itu mohon tolong pada Allah, apalagi urusan dunia. Jadi ala umurid dunya waddin ini adalah bentuk memohon pertolongan kita dari urusan dunia, bahkan urusan agama. Urusan agama contohnya taat, kita bertaat pada Allah itu pertolongan Allah, bukan usaha kita, tapi petunjuk dari Allah pada kita. Kita itu bertaat itu karena pemberian Allah. Makanya ada umuri dunia waddin. Terus wasallallahu wasallah ban muka-muka paring rahmat Allahu pasra Allah. Wasallama ban muka-muka paring keselamatan pasra Allah ala sayyidina ing atase Gusti Kulastaja Muhammadin nyatana Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina seperti pungkasan para nabi. Bisa dibaca khotami, bisa dibaca khotimi, bisa dua, bisa khotami, paham? Khotami bisa khotimi, sama maknanya. Tapi yang lebih masyhur di sini adalah dibaca khotimi, yang lebih masyhur. Paham tak? Khotimin nabiyina. Jadi di sini makna sallallahu itu apa? Wa sallallahu sallah muka-muka apa yang rahmat Allah basallallahu maksudnya zada muka-muka anamba'ah zada muka-muka anamba'ah udah Kanjeng Nabi Allah basallallahu
atfan dan kebelesan wa ta'diman ben keagungan. Ketika Allah menambah keagungan pada Nabi Muhammad, ketika tambah maka akan meluap. Ketika meluap, yang luapannya jatuh pada kita yang membaca. Paham maksudnya? Wassallallahu wasallama. Muka-muka apa yang rahmat pas Allah. Padahal Nabi kan tidak perlu, karena Nabi itu sudah tempatnya rahmat, tempatnya keagungan. Tapi kok dibacakan selawat oleh kita, itu tujuannya karena tambah, biar ditambah oleh Allah. Paham? Ketika ditambah maka akan meluap. Luapannya itu jatuh pada, maka perbanyak baca sholawat. Paham? Karena kalau kita perbanyak baca sholawat, maka luapannya akan makin banyak dan jatuh pada kita. Jatuh pada kita. Itu maksud dari wassallallahu wasallama. Terus ala sayyidina Muhammadin, ini pada Nabi Muhammad. Cuman di sini yang menjadi poin pembahasannya adalah khotami, bisa dibaca khotami, bisa dibaca khotimi. Wa alihi, dan juga pada keluarga Nabi. Wa alihi, pada keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi itu? Di sini adalah semua umat yang masuk pada doa. Semua umat yang masuk pada doa. Ada hadisnya di sini. Ada hadisnya. Kalau dalam alun di sini wa alihi dan pada keluarga Nabi itu umum. Ummatul ijabah. Umat yang masuk pada doa. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tapi kalau di bab zakat, alun wa ali baitin nabi itu khusus pada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Paham maksudnya? Alun di sini dan alun di bab zakat itu beda. Kalau alun di sini lebih umum, yang masuk pada doa-doa orang muslim. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Paham? Tapi kalau di bab zakat, alun maksudnya adalah hanya fokus pada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Washabihi, dan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi di sini adalah wa huwa man ijtama'a mu'minan bin nabi ba'da risalah. Di sini adalah semua orang yang pernah berkumpul dengan Nabi. Harus iman, tapi mu'minan harus iman. Nah, setelah Nabi itu terutus. Di sini walaupun buta, maka itu tetap juga dinamakan sahabat. Dinamakan sahabat. Terus ajma'inah, sekapinah. Ajma'inah, sekapinah. Ajma'in itu adalah taukid. Paham? Taukid pada mana? Pada li ahlihi wa sahbihi. Selama ini kita tidak paham kan ajma'in itu apa maksudnya? Semuanya. Semua siapa? Semua alun dan semua sahabat. Jadi ajma'in itu taukid pada alun dan sahabat. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula bantada pada kekuatan mingo dari maksiat, wala quwata bentada panapah kekuatan ala ko ibadah panika maujud illa kecuali billahil aliyyin, talaban Allah al aliyyi si maha tinggi al azimi si maha agung. Jadi haulah dan kuwatah maknanya sama-sama kekuatan, cuman haulah itu kekuatan berpaling dari maksiat. Kalau kuwatah itu kekuatan melakukan ibadah. Faslun wallahu ta'ala a'lam. Ya Rabbi wafiqni bitaqwa, ya Allah, ya Rabbi irhamni bi husnil khatimah. Nah, kita lanjut. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tetap pembahasannya dalam masalah
penjabaran kitab Safinatun Najah. Semoga bisa barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.